Kronologis terbakarnya pesawat Susi Pilatus Porter milik Susi Air dengan nomor penerbangan C9368 sebelumnya dilaporkan hilang setelah mendarat di Bandara Paro, Kabupaten Duga, Papua Nugini. Laporan tersebut disampaikan oleh Jeremy Jordan Rumi, Area Manajer Susi Air Timika. Pesawat yang dipiloti oleh Philips Max Martin dari Selandia Baru membawa 5 penumpang dan berangkat dari Bandara Moses Kilangin di Kabupaten Mimika menuju Bandara Paro, Kecamatan Paro, Kabupaten Duga. Manajer Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan, pesawat mendarat pukul 6.17 di Bandara Wit Paro, Kabupaten Duga. Namun hingga pukul 9.15 pesawat Wit belum juga kembali ke Timika dari wilayah Paro, Kabupaten Duga. Beni mengatakan tim gabungan TNI Polri bersama dengan Ops Kartens Damai, Polres Duga dan rekan TNI juga sudah berada di lokasi dan akan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi pilot dan seluruh penumpang di dalamnya. Tim juga sedang mendalami benar tidaknya kecelakaan yang membuat pesawat Pilatus Porter Susi Air itu benar-benar ada atau tidak, kata Beni dalam keterangan tertulis Selasa tanggal 7 Februari tahun 2023. Laporan itu masih dalam pemeriksaan untuk memastikan kebenarannya, kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni di Jayapura, Selasa malam tanggal 7 Februari tahun 2023. Seperti dikutip Antara, diakuinya, insiden itu berawal dari laporan yang diberikan Gubernur Kenyanduga kepada Kapolri pada Sabtu tanggal 7 Februari tahun 2023. Namun, polisi kesulitan mengkonfirmasi informasi tersebut karena tidak ada aparat keamanan di kawasan tersebut. Beni mengatakan, kasus dugaan penyanderaan masih dalam penyelidikan karena berdasarkan laporan yang diterima polisi, 15 personel diduga merupakan agen intelijen KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Menurut Beni, kelompok Egyanus Kogoya selalu menggunakan alasan itu ketika mereka sebenarnya adalah buruh atau buruh bangunan dan disebut-sebut dibawa ke Mapduma saat ini. Selain terus mengusut dugaan kelompok Egyanus Kogoya yang menyandera 15 pekerja bangunan puskesmas, polisi masih mencari keberadaan pilot New Zealand Susi Air. Diketahui pesawat Susi Air bernomor penerbangan PKBVY terbang dari Timika dengan membawa 5 penumpang, dan pemeriksaan udara menunjukkan pesawat tersebut terbakar di ujung Bandara Paro. Pesawat Pilatus Porter lepas landas dari Timika pada Selasa tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 5.33 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan tiba di Bandara Moses Kilangin Timika pada pukul 7.40 waktu Indonesia Barat. Pesawat Susi Air membawa 5 penumpang, Demanus Gwijangge, Minda Gwijangge, Pelenus Gwijangge, Meita Gwijangge dan Wetina W. Kami belum bisa memastikan kondisi pilot Susi Air Philip Mertens dan kelima penumpangnya, kata Beni. TPNP BOPM mengklaim pilot dan penumpang pesawat Susi berada di balik pembakaran dan penculikan. 15 pekerja pembangunan puskesmas tersebut dipermasalahkan karena identitas yang kurang lengkap, sehingga dianggap sebagai anggota intel dari pemerintah Republik Indonesia. Nah, inilah yang menyebabkan mereka mendapatkan ancaman dari kelompok Egyanus Kogoya. Nah, informasi yang kami dapat bahwa posisi ke-15 orang tersebut saat ini sudah keluar dari wilayah distrik Paro dan menuju ke Mapduma. Diketahui pesawat Susi Air bernomor penerbangan PKBVY terbang dari Timika dengan membawa 5 penumpang, dan pemeriksaan udara menunjukkan pesawat tersebut terbakar di ujung Bandara Paro. Pesawat Pilatus Porter lepas landas dari Timika pada Selasa tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 5.33 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan tiba di Bandara Moses Kilangin Timika pada pukul 7.40 waktu Indonesia Barat. Pesawat Susi Air membawa 5 penumpang, Demanus Gwijangge, Minda Gwijangge, Pelenus Gwijangge, Meita Gwijangge dan Wetina W. Kami belum bisa memastikan kondisi pilot Susi Air Philip Mertens dan kelima penumpangnya, kata Beni. TPNP BOPM mengklaim pilot dan penumpang pesawat Susi berada di balik pembakaran dan penculikan. Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat,
TPNPB, mengaku bertanggung jawab atas pembakaran pesawat Susi Air C-9368 di Bandara Paro, Nduga, Papua. TPNPB juga melaporkan pilot dan penumpang pesawat diculik. Kami mengambil sandera pilot dan kami membawanya keluar. Karena itu, anggota TNI Polri tidak bisa menembak atau menginterogasi warga sipil di Nduga secara membabi buta, kata juru bicara Komnas TPNPB OPM Sebi Sambo. Selasa tanggal 7 Februari tahun 2023, Sebi menyebut aksi pembakaran dan penculikan itu dimotori oleh TPNPB OPM Kodap 3 Nduga Maderakma di bawah Komando Brigjen Egyanus Kogoya. Sebi menegaskan akan membebaskan para sandera selama pemerintah Indonesia mengakui OPM. Kami TPNPB Kodap 3 Nduga Maderakma tidak akan pernah mengembalikan atau melepaskan pilot yang kami sandera kecuali kami diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kolonial Indonesia, Papua merdeka, dan dibebaskan, katanya. Selain penolakan TPNPB untuk membebaskan sandera tanpa syarat, Sebi mengatakan TPNPB menolak membangun Nduga, terutama di tempat pengungsian. TPNPB mengancam akan menghapus semua pembangunan di Nduga, dan hingga saat ini hampir setahun TPNPB Kodap 3 Nduga Maderakma beristirahat dalam masa berkabung nasional. Dan mulai saat ini TPNPB Kodap 3 Nduga Maderakma mulai melanjutkan perang hingga Papua merdeka, pungkasnya. Ada OPM bakar bendara. Iya, ada. Yang kita tangani. Tapi itu terkait dengan OPM nggak sih Pak kalau yang Susi Air? Ya ada gangguan sedikit dari kelompok kriminal besar. Kita sudah berusaha tangani, nanti kita akan ke sana untuk bagaimana masyarakat yang di sana, khususnya pekerja kita bisa terbiasa. Tapi yang di sana sampai sekarang yang tercatat ada yang meninggal atau terluka itu seperti apa? Belum, masih kita dalami, tim masih di sana ya. Kita berangkatkan ya. Penyebabnya yang penyebab detailnya itu kenapa Pak? Ada pengancaman terhadap pekerja puskesmas ya. Kendala pencarian korban. Polisi menyebut pencarian pilot dan penumpang pesawat Susi Air ada di tangan KKB di Nduga, Papua. Pencarian korban dilakukan oleh tim gabungan polisi militer yang terhambat komunikasi. Akibat kejadian itu, sambungan pesawat Susi Air terputus. Polisi terus melakukan penyelidikan karena terbatasnya jalur komunikasi. Ditambah lagi di kawasan itu tidak ada satuan, yakni TNI dan Polri. Ignatius Beni Adi Prabowo, Kepala Divisi Humas Kombes Polda Papua, dalam keterangan tertulisnya, Selasa tanggal 7 Februari tahun 2023, Beni menambahkan, tim gabungan yang mencari awak kabin yang hilang berasal dari Polres Nduga. Mereka tetap fokus mempersiapkan diri untuk mencapai kawasan Paro dan menemukan kondisi mereka yang dinyatakan hilang, yakni 1 pilot dan 5 penumpang. Beni berharap masyarakat bisa mempercayai polisi untuk menangani kasus ini dengan baik. Secara khusus, pengetahuan bahwa kelompok Egyanus Kogoya dikatakan telah menyandera pilot